Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Bu Puspita Maelani, dan tak lupa kepada teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rizki, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan kebarokahan ini. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan dan curahkan kepada baginda kita yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 15 yang akan membawakan materi yang berjudul Analisis Varians Bahan Baku Tenaga Kerja dan Overhead Pabrik. Perkenalkan, nama saya Siti Rodia. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembaca materi. Baiklah, langsung saja. Standar dan varians biaya bahan baku. Definisi biaya bahan baku standar adalah biaya bahan baku yang seharusnya terjadi dalam pengolahan produk. Biaya bahan baku standar dari harga bahan baku standar, kuantitas bahan baku standar. Harga bahan baku standar ialah harga bahan baku yang per unit seharusnya terjadi dalam pembelian bahan baku. Kuantitas bahan baku standar, kuantitas bahan baku yang seharusnya dipakai dalam pengolahan suatu satuan produk tertentu. Selanjutnya ada varians atau selisih bahan baku. Varians atau selisih bahan baku terdiri dari selisih harga bahan baku atau material variance, selisih kuantitas bahan baku atau material quantity variance. Yang selanjutnya ada selisih harga bahan baku. Terdiri dari selisih harga bahan baku saat dibeli, selisih biaya yang ditimbulkan karena bagian pembelian telah membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan harga standarnya. Rumusnya ialah selisih harga bahan baku saat dibeli harga aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas yang dibeli. Rumus yang kedua ialah selisih harga bahan baku saat dipakai. Selisih biaya yang timbul karena bagian produksi telah menggunakan dengan kuantitas bahan baku yang dibeli oleh bagian pembelian dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan harga standarnya. Rumusnya ialah selisih harga bahan baku saat dipakai. Harga aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas yang dipakai. Jika harga sesungguhnya harga aktual, harga standar, maka selisih tidak menguntungkan atau TM atau unfavorable atau UF. Yang selanjutnya harga sesungguhnya atau harga aktual, harga standar, maka selisih menguntungkan M atau variabel F. Baiklah, yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang metode dua selisih. Metode dua selisih itu terbagi menjadi dua, selisih terkendali dan selisih volume. Pengertian selisih terkendali itu sendiri yaitu selisih antara overhead pabrik aktual yang terjadi dengan anggaran yang diperbolehkan untuk jumlah standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan untuk produksi aktual. Yang kedua itu selisih volume. Selisih volume itu perbedaan antara anggaran yang diperbolehkan berdasarkan jumlah standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan untuk produksi aktual dan standar overhead pabrik yang dapat dibebankan ke barang dalam proses. Metode selanjutnya itu metode tiga selisih, yaitu selisih pengeluaran, selisih kapasitas menganggur, dan selisih efisien. Selisih pengeluaran yaitu selisih antara overhead pabrik aktual dan anggaran yang diperbolehkan berdasarkan tingkat dasar alokasi aktual. Yang kedua itu selisih kapasitas menganggur, yaitu perbedaan antara anggaran yang diperbolehkan untuk aktivitas aktual dan jumlah yang dibebankan dengan tarif yang telah ditentukan sebelumnya ke produk yang diproduksi selama periode tersebut. Yang ketiga itu selisih efisiensi. Selisih efisiensi itu selisih biaya yang timbul karena bagian produksi
karena bagian produksi telah memakai kapasitas sesungguhnya dengan jumlah yang lebih tinggi dan lebih rendah dibandingkan dengan jam standarnya. Kemudian metode yang selanjutnya itu metode 4 selisih, yaitu yang pertama selisih pengeluaran, yang kedua selisih kapasitas penganggur, yang ketiga itu selisih efisien biaya FOH tetap, yang keempat itu selisih efisiensi biaya FOH. Untuk selisih pengeluaran dan selisih kapasitas penganggur telah dijelaskan dari slide sebelumnya atau dari penjelasan sebelumnya. Yang ketiga itu selisih efisiensi biaya FOH tetap, yaitu di sini jika kapasitas sesungguhnya lebih besar dari kapasitas standar, maka selisih tidak menguntungkan atau unfavorable. Dan yang kedua itu kapasitas sesungguhnya jika lebih kecil atau kurang dari kapasitas standar, maka selisih menguntungkan atau favorable. Yang terakhir itu selisih efisiensi biaya FOH variabel, yaitu jika kapasitas sesungguhnya lebih besar dari kapasitas standar, maka selisih tidak menguntungkan atau unfavorable. Dan sebaliknya, jika kapasitas sesungguhnya lebih kecil atau kurang dari kapasitas standar, maka selisih menguntungkan atau favorable. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini ada contoh. Diketahui jumlah unit diproduksi 10.000 unit, untuk memproduksi 1 unit membutuhkan 4 kg bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu 39.000 kg, bahan baku yang dibeli 50.000 kg, harga standar bahan bakunya yaitu 2.000, harga sesungguhnya bahan baku 2.100. Yang diminta, hitunglah selisih harga bahan baku saat dibeli dan saat dipakai, serta selisih kuantitas bahan baku. Rumus A yang 1, selisih harga bahan baku saat dibeli, harga aktual min harga standar dikali kuantitas dibeli. Harga aktualnya yaitu 2.100, harga standarnya itu 2.000, dikali kuantitas dibeli yaitu 50.000. 2.100 dikurang 2.000 yaitu 100, dikali 50.000 sama dengan 5 juta, itu tidak menguntungkan atau TM. Rumus A yang kedua, selisih harga bahan baku saat dipakai, harga aktual min harga standar dikali kuantitas dipakai. Harga aktualnya itu 2.100, harga standarnya itu yaitu 2.000, dikali kuantitas dipakai yaitu 39.000. 2.100 dikurang 2.000 yaitu 100, dikali 39.000. Hasilnya 3.900.000, itu tidak menguntungkan, dalam kurung TM. Rumus yang B, selisih kualitas bahan baku, kuantitas aktual dipakai min kuantitas standar dikali harga standar. Kuantitas aktual dipakai yaitu 39.000, kuantitas standar yaitu 40.000, dikali harga standar 2.000. 100 dikali 2.000 yaitu 2 juta, sama dengan menguntungkan atau M. Di sini saya akan menjelaskan 40.000 dari mana, karena di sini terhitungnya 1 unit membutuhkan 4 kg, yaitu 4 dikali 10.000 jadi 40.000. Yang kedua, contoh kedua, diketahui jumlah unit yang diproduksi 10.000. 1 unit membutuhkan 2 jam, jam SSG 20.500 jam, tarif standar 5.000, tarif SSG yaitu 5.200. Yang diminta, hitunglah selisih tarif dan selisih efisiensi tenaga kerja. Rumus A, selisih tarif TKL atau labor rate variance. Tarif SSG min tarif ST dikali jam SSG. Tarif SSG-nya yaitu 5.200, tarif ST-nya yaitu 5.000, dan jam SSG-nya itu 20.500. 5.200 dikurang 5.000 sama dengan 200 dikali 20.500, sama dengan 4.100.000, yaitu tidak menguntungkan atau TM. Ya, rumus B, selisih efisiensi TKL atau labor efficiency variance. Jam SSG min jam ST dikali tarif ST. 20.500 sama 20.500 min 20.000 dikali 5.000. 20.500 dikurang 20.000 yaitu 500 dikali 5.000. 500 dikali 5.000 sama dengan 2.500.000, itu tidak menguntungkan atau TM. Contoh yang ketiga, diketahui jumlah TKL SSG 7.000 jam, jumlah jam standar 7.200 jam, kapasitas normal 8.000, FOH SSG 40.800.000, FOH variabel yaitu 20 juta, tarif FOH variabel 2.500, FOH tetap yaitu 24 juta,
tarif FOH tetap yaitu 3.000, FOH total yaitu 44 juta, tarif FOH yaitu 5.500. Yang diminta hitunglah selisih FOH. Yang pertama yaitu kita coba metode satu selisih. Rumus A, selisih menyeluruh FOH SSG min jam ST dikali tarif FOH. Selisih menyeluruh FOH SSG yaitu 40.800.000 dikurang 7.200 yaitu jam ST dikali tarif FOH yaitu 5.500 sama dengan 40.800.000 dikurangi 7.200 dikali 5.500 yaitu 39.600.000 sama dengan 40.800.000 dikurang 39.600.000 hasilnya itu 1.200.000 dan itu tidak menguntungkan. Cukup sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.